Aku hampir mati malam itu. Dan satu-satunya orang yang menyelamatkanku, ternyata anak yang selama ini kucari. Di tengah hujan deras yang mengguyur kota tanpa henti, seorang anak jalanan kecil berlari menembus dingin, lapar dan kesepian yang sudah menjadi bagian hidupnya. Tak ada yang peduli padanya, sampai sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Seorang pria kaya tiba-tiba terjatuh dan pingsan di depan matanya. Tanpa pikir panjang, anak itu menolongnya, mempertaruhkan tenaga dan harapan yang ia punya. Namun siapa sangka, pertolongan itu justru membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Sebuah takdir yang mempertemukan mereka kembali sebagai ayah dan anak yang telah lama terpisah. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah penuh emosi, harapan, dan kejutan tak terduga kami hadirkan untuk menemani waktu kalian. Di sini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi juga membawa makna yang bisa menyentuh hati. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita terbaik dan lebih menarik lagi ke depannya. Malam itu, langit seakan runtuh. Hujan turun begitu deras, mengguyur setiap sudut kota tanpa ampun. Angin berhembus kencang, menusuk hingga ke tulang. Jalanan mulai sepi, hanya suara rintik hujan yang memantul di aspal dan lampu jalan yang berkedip-redup menemani kesunyian. Di bawah sebuah jembatan tua yang dingin dan lembab, seorang anak laki-laki duduk memeluk lututnya. Namanya Raka. Usianya mungkin tak lebih dari 12 tahun. Namun hidup telah memaksanya tumbuh jauh lebih cepat dari seharusnya. Pakaiannya basah, rambutnya menempel di dahi, dan tubuh kecilnya gemetar menahan dingin. Namun yang paling terasa bukanlah dingin malam itu, melainkan kesepian yang sudah lama bersarang di hatinya. Sejak kecil, Raka hidup di jalanan. Tak ada rumah untuk pulang, tak ada ibu yang memeluk, dan tak ada ayah yang menuntunnya. Ia hanya punya satu hal yang terus ia genggam selama ini. Sebuah kenangan samar tentang masa lalunya. Kadang saat hujan seperti ini turun, bayangan itu kembali muncul. Seorang pria, tinggi, dengan suara hangat, yang pernah menggendongnya dan berjanji akan selalu ada. Ayah, bisik Raka pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Namun bayangan itu selalu berakhir sama, menghilang begitu saja, seolah tak pernah nyata. Raka tidak tahu kenapa ia ditinggalkan. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, suatu hari ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia belajar bertahan sendiri, mengais sisa makanan dari tempat sampah, menghindari orang-orang yang ingin memanfaatkannya, dan terkadang berlari dari kenyataan bahwa ia sendirian di dunia ini. Perutnya mulai berbunyi, sudah seharian ia belum makan. Dengan langkah pelan, ia berdiri dari tempatnya berteduh. Hujan masih turun deras, tapi ia tidak punya pilihan. Ia menarik nafas dalam, menatap jalanan kosong di depannya. Malam itu terasa berbeda, entah kenapa. Seakan-akan sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang bergerak. Perlahan tapi pasti, menuju dirinya. Hujan masih mengguyur tanpa henti ketika Raka melangkah menyusuri trotoar yang licin. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air, menciptakan bayangan yang bergoyang di setiap langkahnya. Perutnya terasa perih, tubuhnya lelah, tapi ia terus berjalan. Malam dan rasa lapar sudah menjadi teman akrabnya. Sesekali ia melirik ke arah warung yang sudah tutup, berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Namun malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kota sedang menahan nafas.
Tiba-tiba, ciit! Suara rem mobil terdengar keras, memecah kesunyian malam. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mendadak di pinggir jalan, tak jauh dari tempat Raka berdiri. Mesin mobil masih menyala, lampunya terang menyorot derasnya hujan. Raka terdiam, matanya menatap penuh rasa penasaran. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria parubaya keluar dengan langkah goyah. Jas mahal yang ia kenakan basah oleh hujan. Rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak pucat. Ia mencoba berjalan beberapa langkah, namun tiba-tiba, bruk! Tubuhnya ambruk ke aspal yang basah. Raka terkejut. "Pak!" serunya spontan. Beberapa orang yang kebetulan lewat hanya berhenti sejenak, melihat, lalu kembali berjalan. Ada yang ragu, ada yang takut terlibat masalah. Tak ada satupun yang benar-benar mendekat. Hujan semakin deras. Tubuh pria itu tergeletak tak bergerak. Raka menatap sekeliling. Hatinya berdebar kencang. Ia bisa saja pergi. Seperti orang lain. Melanjutkan hidupnya seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kakinya tidak bergerak. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Dengan nafas berat, Raka berlari mendekat, menerobos hujan tanpa peduli dirinya semakin basah. "Pak, Pak, dengar saya," katanya panik sambil mengguncang pelan tubuh pria itu. Tak ada respons. Wajah pria itu semakin pucat, nafasnya lemah. Raka mulai panik, tangannya gemetar. Ia bukan dokter, ia hanya anak jalanan. Tapi saat itu ia satu-satunya harapan. Raka menelan ludah. Ia mencoba mengingat sesuatu yang pernah ia lihat. Orang-orang yang menolong korban pingsan. "Pak, tolong jangan mati," gumamnya lirih. Ia menepuk-nepuk pipi pria itu pelan. Kemudian dengan tenaga seadanya, ia berusaha menarik tubuh pria itu menjauh dari tengah jalan agar tidak tertabrak kendaraan lain. Tubuh pria itu berat, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Raka terpleset beberapa kali di jalan yang licin. Lututnya tergores, tangannya kotor, tapi ia tidak berhenti. "Sedikit lagi, Pat. Tahan ya," ucapnya sambil terengah-engah. Akhirnya, dengan susah payah, ia berhasil menyeret tubuh pria itu ke pinggir jalan di bawah atap sebuah toko yang sudah tutup. Raka terengah-engah, nafasnya memburu. Namun ia belum selesai. Ia berdiri dan mulai berteriak sekencang mungkin. "Tolong, ada yang pingsan, tolong!" Suaranya menggema di tengah hujan. Beberapa orang mulai berhenti. Ada yang mulai mendekat. Untuk pertama kalinya malam itu, Raka tidak sendirian lagi. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan kecilnya untuk menolong malam itu akan membawanya pada kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Hujan masih turun deras, seolah belum ingin berhenti menyaksikan kejadian malam itu. Di bawah atap toko yang sempit, Raka berlutut di samping tubuh pria yang terbaring lemah. Napas pria itu terdengar tidak teratur. Kadang cepat, kadang hampir tak terdengar sama sekali. "Pak, jangan kenapa-kenapa," bisik Raka. Suaranya bergetar. Beberapa orang mulai berkumpul, namun kebanyakan hanya menonton dari jarak aman. Ada yang berbisik, ada yang merekam dengan ponselnya. Tapi tidak banyak yang benar-benar tahu harus berbuat apa. Raka menoleh ke arah mereka dengan mata memohon. "Tolong panggil ambulans, cepat!" teriaknya. Seorang pria akhirnya mengangguk dan mulai menelepon. Namun waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti pertarungan antara hidup dan mati. Raka kembali fokus pada pria itu. Ia memperhatikan dada pria tersebut yang naik turun dengan lemah. Tiba-tiba, napas itu seperti berhenti sejenak. Raka panik. "Pak, Pak, bangun!" serunya, sambil menepuk pipinya lebih keras. Tak ada jawaban. Dalam keadaan putus asa, Raka mencoba menekan dada pria itu, meniru apa yang pernah ia lihat dari kejauhan saat seseorang ditolong di jalan. 1, 2, 3. Tangannya kecil, tenaganya terbatas, tapi ia melakukannya dengan penuh harapan. "Ayo Pak, jangan tinggalin saya," ucapnya lirih.
hampir menangis tanpa sadar. Beberapa orang mulai tergerak melihat usaha Raka. Seorang wanita mendekat dan membantu mengarahkan. "Pelan, teruskan. Ambulans sudah di jalan," katanya menenangkan. Namun Raka hampir tidak mendengar. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan pria di depannya. Tiba-tiba, pria itu batuk pelan. Raka terkejut. "Pak, Pak bangun!" serunya. Batuk itu lemah, tapi cukup untuk membuat harapan kembali menyala. Raka menghela napas lega, meski air matanya mulai jatuh bercampur dengan air hujan. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar dari kejauhan. Wiu, wiu, wiu. Ambulans akhirnya datang. Petugas medis segera turun, membawa tandu dan peralatan. Mereka bergerak cepat, memeriksa kondisi pria itu. "Tekanan darah turun drastis, kita harus cepat," ujar salah satu petugas. Raka mundur sedikit, memberi ruang, tapi matanya tak lepas dari pria itu. Saat tubuh pria itu diangkat ke atas tandu, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan pria itu yang lemah tiba-tiba bergerak, lalu menggenggam tangan Raka. Cengkramannya lemah, tapi jelas terasa. Raka terdiam. Ia menatap tangan itu, lalu wajah pria tersebut. Saat itu, waktu seperti berhenti. Seolah ada sesuatu yang menghubungkan mereka. "Pak," bisik Raka pelan. Namun pria itu tetap tak sadarkan diri. Petugas medis dengan hati-hati melepaskan genggaman itu agar bisa segera membawa pasien ke dalam ambulans. "Adik, kamu ikut?" tanya salah satu petugas. Raka ragu sejenak. Ia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada alasan untuk ikut. Tapi entah kenapa, hatinya tidak ingin pergi. Ia menatap ambulans itu, lalu mengangguk pelan. "Iya, saya ikut." Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya malam itu, keputusan untuk tetap tinggal dan peduli, sedang membawanya semakin dekat pada sebuah kebenaran besar. Kebenaran yang akan mengguncangkan hidupnya selamanya. Lampu ambulans masih berkelip-kelip saat kendaraan itu melaju menembus hujan yang belum reda. Di dalamnya, suasana tegang terasa begitu kuat. Petugas medis bergerak cepat, memeriksa denyut nadi, memasang alat bantu napas, dan terus memantau kondisi pria itu. Raka duduk di sudut, tubuhnya masih basah kuyup. Nafasnya belum sepenuhnya stabil, tapi matanya tak pernah lepas dari pria yang terbaring di atas tandu. Setiap bunyi alat medis membuat jantungnya ikut berdebar. "Pak, bertahan ya," gumamnya pelan. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia begitu peduli. Padahal pria itu orang asing, bukan siapa-siapa baginya. Namun, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada ikatan yang tak terlihat. Tak lama kemudian, ambulans berhenti di depan rumah sakit besar. Pintu terbuka dan para petugas langsung membawa pria itu masuk dengan cepat. "IGD, cepat!" teriak salah satu petugas. Raka turun dengan ragu, berdiri di depan pintu rumah sakit yang besar dan terang. Tempat itu terasa asing baginya. Selama ini, ia hanya melihat dari luar, tidak pernah masuk. Langkahnya terasa berat, namun ia tetap mengikuti. Di dalam, suasana jauh berbeda dari jalanan. Bau obat, suara langkah kaki yang tergesa, dan peralatan medis memenuhi ruangan. Raka merasa kecil, sangat kecil di tempat itu. Pria itu segera dibawa masuk ke ruang penanganan darurat. Pintu tertutup, dan Raka hanya bisa berdiri di luar. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Ia duduk di kursi panjang, memeluk tubuhnya sendiri yang masih dingin. Nafasnya belum sepenuhnya stabil, tapi matanya tak pernah lepas dari pria yang terbaring di atas tandu. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Ia duduk di kursi panjang, memeluk tubuhnya sendiri yang masih dingin. Perutnya kembali berbunyi, tapi ia tidak peduli. Matanya terus menatap pintu itu. 1 jam, 2 jam berlalu. Tak ada kabar. Beberapa kali perawat keluar masuk, tapi tak ada yang berbicara padanya. Raka mulai gelisah. "Pak,
Jangan kenapa-kenapa, bisiknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa takut kehilangan seseorang lagi. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti selamanya, seorang dokter keluar dari ruangan. Raka langsung berdiri. "Dok, gimana dok?" tanyanya dengan suara penuh harap. Dokter itu menatapnya sejenak, sedikit terkejut, melihat anak kecil dengan pakaian lusuh berdiri di sana. "Kamu yang bawa dia ke sini?" Raka mengangguk. Dokter itu tersenyum tipis. "Kamu hebat. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin nyawanya tidak tertolong." Jantung Raka berdegup kencang. "Jadi, dia selamat, Dok?" "Iya, kondisinya sudah mulai stabil, tapi masih harus dirawat." Raka terdiam. Lalu perlahan, senyum kecil muncul di wajahnya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia duduk kembali di kursi. Tubuhnya lemas, tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa telah melakukan sesuatu yang berarti. Namun, di balik semua itu, ia belum tahu bahwa pria yang baru saja ia selamatkan itu bukan sekedar orang asing, melainkan bagian dari masa lalunya yang selama ini ia cari, tanpa pernah ia sadari. Pagi mulai menyapa rumah sakit itu dengan cahaya yang lembut menembus jendela-jendela besar. Hujan yang semalam mengguyur kini telah reda, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah yang samar terasa. Raka masih berada di sana. Ia tertidur di kursi panjang dengan posisi meringkuk. Tubuhnya yang kecil tampak begitu lelah setelah malam yang panjang. Perutnya kosong, pakaiannya masih sedikit lembab, namun ia tidak pergi. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Seorang perawat yang lewat memperhatikannya dengan iba. "Dek, kamu dari semalam di sini?" tanyanya pelan. Raka terbangun, mengusap matanya. "Iya kak, saya nunggu bapak yang tadi malam," jawabnya jujur. Perawat itu tersenyum tipis. "Kamu boleh lihat dia sekarang, tapi jangan lama-lama ya." Mata Raka langsung berbinar. "Iya kak." Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju ruang perawatan. Tangannya sedikit gemetar saat mendorong pintu perlahan. Di dalam, pria itu terbaring dengan selang infus di tangannya. Wajahnya masih pucat, tapi terlihat jauh lebih tenang dibanding semalam. Raka mendekat pelan. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri, menatap. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang familiar. Tiba-tiba, pria itu membuka mata. Perlahan, pandangannya mulai fokus dan berhenti tepat pada sosok kecil di depannya. Mereka saling menatap. Sunyi. "Kak, kamu..." Suara pria itu serak. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Siapa kamu?" tanya pria itu pelan. Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Raka menunduk. "Aku cuma anak jalanan, Pak, yang nolong bapak tadi malam." Pria itu menatapnya lebih dalam. Ada sesuatu di wajah anak itu yang membuat hatinya bergetar. Mata itu, sorotnya, terasa tidak asing. "Siapa namamu?" tanyanya lagi. Raka ragu sejenak. Seolah nama itu menyimpan sesuatu yang berat. "Raka." Pria itu terdiam. Nama itu seperti menggema di kepalanya. Raka. Nama yang sudah lama ia cari. Nama yang tidak pernah ia lupakan. Nama anak yang hilang dari hidupnya bertahun-tahun lalu. Namun ia menggeleng pelan. Tidak mungkin, pikirnya. Itu hanya kebetulan. "Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan saya," ucap pria itu dengan suara yang mulai lebih stabil. Raka hanya mengangguk pelan. "Saya cuma nggak mau bapak kenapa-kenapa." Jawaban sederhana tapi tulus. Pria itu tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, kegelisahan mulai tumbuh. Ia terus menatap Raka,
mencoba mengingat sesuatu, menyusun potongan-potongan kenangan yang samar. Sementara itu, Raka merasa tidak nyaman. Tatapan pria itu terasa berbeda, terlalu dalam, seolah sedang mencari sesuatu dalam dirinya. "Kalau gitu, saya pergi dulu, Pak," kata Raka pelan. Ia berbalik, namun belum sempat melangkah jauh, pria itu kembali berbicara. "Tunggu." Raka berhenti. "Kenapa kamu menolong saya?" tanyanya. Raka terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Lalu perlahan berkata, "Karena saya tahu rasanya ditinggalkan." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati pria itu dengan keras. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Sementara Raka melangkah perlahan. Ia tidak tahu bahwa percakapan singkat itu adalah awal dari terbukanya sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur dalam diam dan akan segera mengubah segalanya. Langkah Raka terasa berat saat ia berjalan meninggalkan ruang perawatan. Hatinya terasa aneh, campuran antara lega, bingung, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Namun baru beberapa langkah, "Raka, tunggu!" Suara itu menghentikannya. Perlahan Raka berbalik. Pria itu, Arman, sudah setengah duduk di ranjang, menatapnya dengan wajah tegang. Tangannya sedikit gemetar, seolah sedang menahan sesuatu yang besar dalam dirinya. "Ada yang ingin saya lihat," ucap Arman pelan. Raka ragu, tapi akhirnya mendekat kembali. Saat itulah, sebuah benda kecil jatuh dari leher Raka. Ting! Kalung itu terlepas dan jatuh ke lantai. Raka refleks menunduk untuk mengambilnya, tapi Arman lebih cepat melihatnya. Matanya langsung membesar. Wajahnya berubah pucat. "Itu, kalung itu," suaranya bergetar. Tangannya terangkat perlahan menuju ke arah kalung kecil berbentuk setengah hati yang mulai kusam dimakan waktu. "Dari mana kamu dapat itu?" tanya Arman dengan napas tak beraturan. Raka menggenggam kalung itu erat. "Ini dari kecil sudah saya pakai. Kata ibu, ini dari ayah saya," jawabnya polos. Jantung Arman seakan berhenti. Dunia di sekitarnya terasa hening. Kalung itu bukan kalung biasa. Itu adalah kalung yang ia buat khusus untuk anaknya, dipasangkan dengan satu bagian lain yang ia simpan sendiri. Dengan tangan gemetar, Arman merogoh saku kecil di samping tempat tidurnya. Ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah kalung dengan bentuk yang sama, namun bagian lainnya. Perlahan, ia mendekatkan kedua kalung itu. Klik, keduanya menyatu sempurna, membentuk satu hati utuh. Raka membeku, matanya membesar, tangannya gemetar hebat. "Itu mustahil," bisiknya. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Arman menatapnya dengan mata yang sudah dipenuhi air. "Namamu Raka," suaranya pecah. "Dan kalung ini aku yang memberikannya waktu kamu masih kecil." Raka mundur selangkah, seolah tidak siap menerima kenyataan itu. "Tidak, tidak mungkin," ucapnya gemetar. Namun hatinya mulai percaya. Potongan-potongan kenangan yang samar mulai muncul. Suara, pelukan, rasa hangat. Semua mengarah pada satu hal. Arman menahan tangisnya. "Aku, ayahmu Raka." Kalimat itu menghantam begitu keras, seolah dunia berhenti berputar. Raka terdiam. Air matanya mengalir deras. Selama ini, orang yang ia selamatkan, orang yang ia temui secara tak sengaja, adalah orang yang selama ini ia rindukan, ayahnya sendiri. Namun bukan kebahagiaan yang langsung muncul, melainkan luka lama yang kembali terbuka. "Kalau bapak ayah saya," suara Raka bergetar penuh emosi. "Kenapa bapak ninggalin saya?" Ruangan itu menjadi sunyi.
pertanyaan itu berat, sangat berat. Arman menunduk. Air matanya jatuh. Bertahun-tahun ia menunggu momen ini. Tapi saat itu benar-benar datang, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan disitulah takdir yang mempertemukan mereka kembali, mulai membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Ruangan itu terasa hening, hanya suara detak jantung monitor yang terdengar pelan. Raka berdiri kaku, air matanya terus mengalir tanpa henti. Tangannya masih menggenggam kalung itu erat, seolah takut semua ini hanyalah mimpi yang akan hilang kapan saja. Di depannya, pria yang selama ini ia rindukan justru adalah orang yang paling menyakitinya. "Jawab saya, Pak." Suara Raka bergetar, penuh luka. "Kenapa ayah ninggalin saya?" Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berani menatap anaknya kembali. "Ayah tidak pernah mau meninggalkan kamu, Raka," ucapnya pelan, penuh penyesalan. Raka menggeleng keras. "Tapi ayah pergi dan gak pernah balik," teriaknya. Emosinya meledak. Air mata, amarah, dan rasa rindu bercampur menjadi satu. Arman menarik nafas dalam, mencoba menguatkan dirinya. "Waktu itu, ayah terjebak dalam masalah besar," katanya dengan suara berat. "Bisnis ayah hancur, dan ada orang-orang yang ingin menyakiti keluarga kita." Raka terdiam, tapi matanya masih penuh luka. "Ayah harus memilih," lanjut Arman. "Tinggal dan membahayakan kamu, atau pergi untuk melindungi kamu." Suasana kembali sunyi. "Ayah pikir kalau ayah pergi, kamu akan aman." Suara Arman mulai pecah. "Tapi ayah salah. Ayah kehilangan kamu." Air mata Arman jatuh tanpa bisa ditahan. "Ayah minta maaf, Raka," bisiknya suara nyaris tak terdengar. "Maaf karena gagal jadi ayah yang baik." Air mata jatuh di antara mereka. Lama. Hening. Raka menggenggam tangannya sendiri. Hatinya berperang. Antara marah dan rindu. Antara luka dan harapan. Perlahan, ia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan Arman. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat wajah ayahnya. Menatapnya dalam-dalam. Dan tanpa berkata apa-apa, Raka memeluknya. Erat. Tangis mereka pecah bersamaan. Pelukan itu bukan hanya pertemuan kembali, tapi juga pelepasan semua luka yang selama ini terpendam. "Ayah," bisik Raka di bahunya. "Iya, Nak," jawab Arman sambil menangis. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun terpisah, mereka kembali menjadi keluarga. Takdir mungkin sempat memisahkan mereka, namun cinta akhirnya menemukan jalan pulangnya. Takdir memang bekerja dengan cara yang tak pernah kita duga. Ia bisa memisahkan orang-orang yang saling mencintai, namun di waktu yang tepat, ia juga mampu mempertemukan kembali dengan cara yang paling mengejutkan. Kisah Raka dan Arman mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Kadang ada keputusan yang diambil dengan niat baik, namun berujung luka. Namun di balik itu semua selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk memahami, dan yang terpenting untuk memaafkan. Kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
jangan pernah meremehkan kekuatan takdir. Dan keluarga, sejauh apapun terpisah, akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, jangan ragu untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin itu akan mengubah hidup seseorang selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tak kalah menyentuh hati.